Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Jadi kalau kalian lihat thumbnail ataupun judulnya, pasti kalian lagi mengalami kesulitan, yaitu mungkin akun kalian itu terkena ban dan ataupun terkena suspend ya. Jadi Mas Dim juga sama, terkena suspend yang permanen teman-teman ya, banning permanen. Kalau kalian mikirkan ini bisa karena temporary ban ya ataupun yang sementara, ini enggak, Mas Dim tuh kena ban yang permanen. Tapi sekarang channelnya ataupun akunnya udah balik lagi. Jadi kalau kalian penasaran caranya gimana, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk nonton video ini secara full. Karena di sini ada 3 cara yang menurut Mas Dim oke banget untuk kalian cobain sebelum kalian menyerah bahwa akun kalian ini nggak bakal balik. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi ngomong-ngomong tentang TikTok, pasti salah satu dari kalian ataupun banyak dari kalian ini mempunyai hal yang sama. Kalau misalnya TikTok kalian tuh cukup besar followersnya, ataupun kalian bisa nyari duit di TikTok itu ya. Sebenarnya teman-teman yang cuma buat video juga yang hilang akun juga kadang-kadang keberatan. Cuma lebih legowo ya, maksudnya begitu itu ya udahlah, mungkin emang belum rezeki. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nyari duit di sini mungkin ya sama kayak Mas Dim ya, kepikiran banget. Jadi kalau untuk dari Mas Dim ya, kalau kalian mau lihat TikToknya, kalian tinggal cek aja, itu sama kayak judul di sini, yaitu Mas Dim Review. Kalian tinggal ketik, nanti udah bisa dapat. Nah di sini Mas Dim Review itu udah 11.000 followers, baru 11.000 ya, baru 11.000 followers. Cuma like-nya tuh sebenarnya awalnya itu di 197.000. Nah untuk kondisi akun B-nya seperti ini, nanti kalian bisa lihat ya. Jadi seperti ini gambarnya, ataupun surat terbuka yang diberikan oleh TikToknya. Jadi untuk teman-teman yang sama, itu tuh biasanya ban-nya tuh tiba-tiba, jadi nggak ada yang kayak pengumuman atau informasi, atau kalian udah dapat informasi tapi kalian miss. Jadi untuk teman-teman yang punya akun TikTok ataupun akun-akun yang bisa dibilang konten kreator ya, kalian itu harus rajin cek kesehatan akun kalian. Jadi kalian bisa lihat untuk di pemberitahuan ya teman-temannya, atau di notification, apakah ada yang video kalian yang menyalahi ataupun yang terkena pelanggaran ya teman-teman ya. Jadi Mas Dim juga baru cek, ternyata sehari sebelum itu, padahal Mas Dim udah coba sering cek ya, tapi nggak sengaja luput. Jadi sehari sebelum itu tuh ternyata kalau kalian lihat di sini teman-teman, itu tuh ada pemberitahuan bahwa Mas Dim itu kena copyright dan udah kena strike ya teman-teman ya. Dan itu nggak tahu, dikira Mas Dim itu, Mas Dim kemarin ngeceknya di kesehatan akun ya, kesehatan akun, kayak dia ada poinnya, ada poin minus, kalau di 24 dia bisa kena temporary ban ataupun sampai ban permanen. Tapi ternyata di akun Mas Dimas itu healthy-nya masih 20, masih 0 teman-teman, masih 0 sama sekali, nggak ada violation ataupun pelanggaran, sorry, nggak ada pelanggaran sama sekali, tapi terkena ban. Jadi emang mungkin miss dari Mas Dim yang ternyata beda, mungkin untuk si poin ini, ataupun begitu kena strike itu langsung 24 tanpa ada kayak penambahan poin secara berkala kayak gitu teman-teman ya. Cuma is okay, itu udah kita lewat, kita ngasih tahu sekarang caranya seperti apa. Yang pertama kalian baca dulu ya seperti apa pedomannya. Jadi kalian harus tahu dulu salahnya di mana. Kalau misalnya kalian ngajukan banding, kalian harus tahu salah kalian di mana, dan kalian harus minta maaf seperti apa, dan juga kedepannya seperti apa kayak gitu. Cara yang pertama itu kalian bisa langsung aja email ke TikTok, itu bisa ke support. Jadi nanti kalian bisa masuk ya ke TikTok support. TikTok support itu kalian bisa search aja di Google. Nggak usah kalian pakai HTTP ataupun nggak usah dimasukin di bawah untuk si linknya. Kalian tinggal search aja di Google support TikTok. Nanti kalian bakal masuk halaman seperti ini. Nah di sini kalian tinggal masukin yang nama, terus user yang kalian, terus kira-kira apa sih alasannya ataupun bandingnya seperti apa, dan kronologinya seperti apa. Makanya kalian harus baca dulu pedomannya biar tahu kesalahannya tuh apa sih sebenarnya. Nah di situ baru kalian ungkapin bahwa kalian salah segala macamnya. Oke, setelah itu sebenarnya itu belum selesai, dan nanti bakal ngejawab ataupun bakal terjawab seperti ini. Ya, jadi di email tuh kayak mungkin kalian terkena shadow ban, padahal sudah jelas kalian tuh terkena ban ataupun terkena suspend, tapi dari TikToknya ini ngasih tahu bahwa mungkin itu terkena shadow ban, tapi kalian udah cek ternyata suspend, dan kalian coba email lagi, balasannya masih sama. Makanya
cara ini ya bakal mentok-mentok sampai situ doang teman-teman. Kecuali emang bener-bener kalian kena shadow ban ataupun mungkin masih bisa diampuni dengan cara begitu ya teman-teman ya. Tanpa harus appeal ataupun tanpa harus kalian banding ya teman-teman ya. Ini bukan banding sih, jatuhnya cuma ngajukan report doang, belum nyampe ke banding. Untuk cara yang pertama ini ya. Kalau misalnya kalian lebih bagus lagi kalau kalian email, contohnya email kayak gini teman-teman ya. Jadi Mas Dim email ke TikTok support juga. Nah, nanti kalau kalian udah email ke TikTok support, nanti kalian bakal dapat balasan. Sebenarnya sama aja kalau kalian masuk ke support yang tadi, teman-teman. Ke support yang TikTok support yang di Google tadi. Jadi email ini bakal merujuk ke sana. Cuma nggak salah juga kalau kalian naruh email. Takutnya ataupun mungkin ya tim dari TikTok ini bakal baca dari email itu dan yang ngebuat kalian ini bisa langsung berarti dibalikin lagi akunnya teman-teman ya. Karena menurut Mas Dim ya kesalahan Mas Dim cukup berat teman-teman, kena copyright ya teman-teman ya. Karena video-video lama Mas Dim itu ada yang video dari copyright ya sebelum Mas Dim buat channel Mas Dim review. Jadi karena itu likes-nya sudah banyak, jadi Mas Dim tergiur untuk mendiamkan saja tanpa menghapus video tersebut yang mungkin Mas Dim udah ragu bakal jadi copyright dan ternyata bener video itu yang bikin copyright. Jadi kayak akunnya semua jadi hancur gara-gara satu video itu. Nah, begitu udah selesai nanti pasti kalian harus tahu ya bahwa nanti likes-nya bakal berkurang kalau kalian delete video. Jadi kita coba masukin ke cara kedua. Kalau misalnya cara pertama ini masih belum bisa kalian selesaikan ya teman-teman ya. Oke, cara yang kedua itu kalian buat tiket ya teman-teman ya, tiket report. Tiket report ini ada dua cara. Kalian bisa masuk ke menu yang di bawah. Jadi nanti di profile, dari profile gambarnya muka. Kalau kalian pertama kali buka nanti ya kayak gini ya, nanti Mas Dim bakal kasih lihat nih gambarnya muka. Gambar muka ini kalian tinggal klik aja, nanti kalian tinggal masuk ke report. Nanti di report itu kalian tinggal masukin aja kira-kira di sini tuh kalian masukin fotonya, terus apa aja sih masalahnya segala macamnya. Cuma kadang-kadang report itu tulisannya network error ataupun kayak internetnya bermasalah. Artinya ada hal yang nggak bisa kalian chat di situ teman-teman. Makanya caranya ya udah gampang. Kalian tinggal kasih fotonya terus kalian bilang akun saya ke-ban, tolong bantuan gitu aja. Sesimpel itu. Kalau misalnya susah lagi kalian tinggal masuk dengan akunnya baru. Beda sama akun yang lama ya, yang ter-ban. Kalian masuk dengan akun yang baru, terus sudah masuk akun yang baru kalian ngajukan tiket yang tadi ya. Nah, kalau udah ngajukan tiket nanti bakal dibales dan bakal dilihat oleh tim TikTok. Itu cara yang kedua, teman-teman. Kalau misalnya belum berhasil, karena ini balasnya teman-teman jangan takut ya bahwa ini ngebalasnya itu nggak hari H. Kebanyakan teman-teman ada yang bisa hari H langsung balik akunnya, cuma banyak juga yang nggak hari H. Mas Dim aja itu 7 hari, 7 hari baru balik dan itu tuh kayak ragu. Mas Dim kayak sedih gitu ya, kayak sedih apakah bakal balik atau enggak. Tapi ada juga yang sehari balik, ataupun 3 hari ataupun 4 hari balik ya, jadi beda-beda. Oke, yang penting kalian tetap ya setiap hari kalian coba dengan cara 1, cara 2, cara 3. Karena kadang-kadang dia tuh balasnya tuh TikTok support itu bakal balas di 2-3 hari dari kalian chat ya teman-teman ataupun dari kalian report. Cara yang ketiga adalah cara yang terakhir menurut Mas Dim, yaitu adalah banding. Jadi nanti kalian bakal dapat kayak gini teman-teman ya. Nah, di sini nanti ada appeal. Jadi di sini ada kayak banding. Nanti kalian tinggal nulisin nama kalian, terus alasannya seperti apa. Pokoknya semuanya dan makanya itu kalian harus belajar dulu panduan komunitasnya apa, sehingga kalian tahu kalian dilanggar tuh karena apa teman-teman ya, ataupun kalian melanggar bagian apa. Setelah itu baru kalian jelasin bahwa kayak gini ternyata saya salah dan sebagainya macamnya. Kalau sudah, yang penting kalian sudah minta maaf dan kalian bakal berubah untuk di next ya teman-teman ya. Setelah itu emang nggak bakal dibalas, cuma kalian ada tulisan bahwa yang ini appeal ataupun bahasanya itu bandingnya itu sedang diproses teman-teman, dan kalian nggak bisa beda sama yang tadi ya TikTok untuk buat tiket ataupun untuk ngirim-ngirim yang tadi yang awal-awal ya cara 1 cara 2 itu kan bisa berkali-kali, sedangkan appeal ini cuma bisa sekali. Dan seandainya kalian appeal dan juga ataupun kalian banding dan ternyata saat kalian banding itu ditolak, itu udah nggak bisa balik. Jadi kalau kalian mau ngajukan banding lagi susah, nggak bisa balik. Jadi ini makanya Mas Dim bilang ini adalah cara terakhir, dan menurut Mas Dim resikonya cukup besar. Jadi kalau kalian udah menggunakan appeal ini, sekali kalian nggak bisa ataupun ini udah nggak bisa diselamatkan lagi, otomatis ini bakal hilang selamanya akun kalian ya. Jadi ini nanti kalau kalian lihat video ini untuk 2024 ya. Mungkin di setiap tahun ini bakal berbeda
Mungkin di setiap bulan juga bakal berbeda, cuma yang jelas ini di 2024 ya, bulannya mungkin di awal bulannya masih belum ada peraturan baru, dan juga kalian harus sering-sering baca panduan komunitas, takutnya ada peraturan yang baru juga. Oke, setelah itu seperti apa sih? Nah, nanti kalian bakal dapat balasan seperti ini. Jadi kayak Mas Dim dapat email ini. Di email ini tuh kayak ngejelasin kayak Mas Dim ini adalah kesempatan terakhirnya Mas Dim ya. Singkat Mas Dim persingkat lah ya di email ini. Jadi kayak ini kesempatan terakhir Mas Dim, konten-konten yang sudah dihapus tidak bisa dibalikan. Dan juga kalau kalian ataupun kalau Mas Dim nge-re-upload itu, kemungkinan besar Mas Dim juga bakal terkena strike lagi dan akunnya nggak bakal bisa kembali. Nah, oke, akhirnya begitu dapat email, Mas Dim terima kasih, walaupun ini nggak bakal dibalas juga ya. Jadi nggak usah kalian balas email juga, is okay. Terus kalian, Mas Dim cek ke akunnya Mas Dim, ternyata udah balik. Alhamdulillah bisa balik ya. Syukur bisa balik, walaupun itu kesalahannya. Jadi emang untuk ngebalikin akun yang suspend ini tidak bisa secara automatically, secara robotik ya. Maksudnya jadi kalian ngadu ini dari robotnya ataupun dari AI-nya si TikTok ini langsung ngebuat kalian unsuspend. Kalau misalnya keadaannya ataupun permanently banned ya teman-teman ya. Jadi ini harus pakai personal review. Jadi orang-orang yang bener-bener dia nge-review satu-satu si video kalian ya. Nah, begitu kalian masuk akunnya, kalian bisa masuk ke yang ini, yang di sini, yang ini. Itu tuh kalian bakal bisa lihat itu videonya Mas Dim semuanya terkena pelanggaran komunitas. Sebenarnya ada kemungkinan itu bisa balik dengan kalian nunggu sebagai macamnya ya. Cuma Mas Dim tuh mau cari aman. Lebih baik Mas Dim hapus. Walaupun saat itu dihapus, kadang-kadang di violation ini nggak bakal hilang ya teman-teman ya. Jadi kalian tetap harus banding atau appeal. Cuma karena itu sudah terjadi ataupun sudah Mas Dim sudah terban dan appeal juga percuma ya, nggak bisa apa-apa, ya udah tinggal hapus saja. Dan juga video-video yang terkena copyright itu Mas Dim sudah hapus, semuanya Mas Dim hapus ya. Untuk sementara yang kayak video yang masih mute ya, belum, padahal ini nggak terkena pelanggaran juga, cuma karena lagunya aja yang terkena copyright, Mas Dim juga hapus, yang mengakibatkan likes-nya Mas Dim dari 197 ribu like turun jadi 48.000. Jadi walaupun hilang likes-nya hampir udah jauh dari 70% ya, kayak mungkin 150.000 itu besar banget ya hilangnya. Ya Mas Dim kan ini emang bukan konten yang FYP, yang buat FYP-an ya, kebanyakan konten review. Jadi untuk dapat likes besar itu nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Makanya jadi ya dengan hilangnya likes sebesar itu cukup sedih. Cuma bersyukur juga karena beberapa tuh akunnya Mas Dim ini bisa balik, karena kalau teman-teman yang jualan di TikTok ataupun buat konten di TikTok yang menghasilkan duit itu tuh bakal bersyukur banget walaupun likes-nya hilang atau videonya kalian hilang, nggak masalah, yang penting semuanya balik. Karena duitnya Mas Dim aja di dompet itu nanti mungkin Mas Dim bakal buatkan caranya ya. Cuma yang jelas duit yang udah tertanam itu biasanya hilang teman-teman. Kalau misalnya udah ke-ban hilang kayak gitu. Oke. Untuk yang terakhir teman-teman, kalau misalnya kalian nggak dapat informasi ataupun nggak dapat balasan sampai 7 hari gimana teman-teman? Yang jelas gini, kalau kalian harus cek dulu pertama ya, kalian tinggal cek aja dulu apakah akun kalian benar-benar suspend ataupun shadow ban. Shadow ban ataupun suspended temporarily dan juga suspended yang beda ini ya, ada shadow ban, suspended temporarily ataupun ke-ban secara temporary, dan ada ke-ban secara permanently. Yang pertama, yang kena shadow ban itu kalian tinggal cek aja dengan cara ya, kalian tinggal cek di situ, nanti gambar profile, dari profile itu kalian bisa cek suspended akun. Nanti kalian tinggal suspended akun. Mungkin nanti Mas Dim bakal buat tutorialnya di video yang lain ya, kalau kalian banyak yang mau nanya ataupun caranya gimana bisa komen aja. Terus kalau yang udah kalian pastikan ini akunnya benar-benar tersuspend, kalian harus tahu nih suspendednya itu secara temporary ataupun secara permanen. Kalau temporary itu biasanya nggak perlu kalian ajukan banding ataupun nggak perlu kalian kayak tadi ya, cara-cara 1, 2, 3 ini nggak perlu, kalian tinggal nungguin aja sesuai dengan waktu dari si temporary banning ini. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya kalian terkena permanently ban. Nah, kayak Mas Dim tadi. Yang pertama, udah pakai cara yang pertama bisa, oke bagus. Kalau misalnya cara pertama nggak bisa, cara kedua nggak bisa, cara ketiga. Cara ketiga kalau nggak bisa itu sebenarnya Mas Dim nggak tahu juga sih batas waktunya berapa. Cuma kebanyakan kalau udah lebih dari 1 minggu, kemungkinan besar itu udah hilang teman-teman. Jadi kayak akun kalian bakal full hilang, nggak bisa balik lagi. Tapi tetap kalian jangan menyerah ya. Jujur Mas Dim ngasih tahu ini walaupun berat juga ya. Cuma jangan menyerah. Kalian itu
cobain dulu, tungguin dulu sampai benar-benar dapat email. Karena begitu kalian ngajukan banding, itu pasti dapat email. Banding itu pasti dapat email. Kalau misalnya kalian belum dapat email, berarti artinya proses banding kalian masih dalam proses pengecekan. Kalau udah dapat email, ternyata nggak bisa, logowo teman-teman. Karena itu udah pasti hilang, nggak bisa diselamatkan. Kalau di email sudah bilang bahwa akun kalian tidak bisa diselamatkan dan benar-benar ya permanently ban kayak gitu sih. Jadi jangan takut teman-teman ya, kalau untuk yang kena ban itu masih bisa dengan cara yang tadi Mati bilang. Oke, see you in the next content. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan juga ya teman-teman yang mau nanya di komentar ya. Oke, segitu aja dari Mas Jim. See you in the next content. Bye bye.